Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ahibbati a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kaifa halukum? As'alullah ta'ala an yahfadhakum aynama kuntum wa an yahfadha walidaykum wa usratakum insyaallah. Fi hadzal yawm sanastamir darsana fi maddati al-fiqh, wa qabla al-istimrar li hadhihi al-madda فهيا بنا نراجع قليلا مدتنا في الأسبوع الماضي. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, namun sebelum itu kita murajaah sedikit ya pelajaran kita di minggu yang lalu. Baik. Di minggu lalu kita mempelajari tentang al-miyah. Al-miyah jama' dari ma'un, artinya air. Baik. Ni'matul ma'i, ya. Nikmat air. Al-ma'u min a'zamin ni'amil lati an'ama Allah biha 'alaina wa nastafidu minhu fawaida katsiratan. Jadi air itu merupakan nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita, khususnya manusia, umumnya makhluk yang ada di bumi ini. Dan dengan air ini kita bisa mengambil manfaat yang banyak sekali. Baik. Minggu lalu telah kita isi ya kolom di bawah ini, bitta'awuni ma'a zumala'i adzkuru arba'an minha. Ya. Bitta'awuni ma'a zumala'i adzkuru arba'an minha. Bekerja sama atau saling tolong menolong gitu ya, berta'awun ya. Artinya tolong menolong, tapi bisa diartikan bekerja sama dengan teman-teman saya akan menyebutkan 4 ya, dari nikmat air tersebut. Baik. Tentunya Anda semua sudah mengisi ini ya, namun mungkin ada yang belum ya. Maka tentunya air itu kita gunakan untuk minum ya. Salah satu manfaat dari air adalah lisyurbi, untuk minum, lisyurbi ya, syara sama ba, lisyurbi. Yang kedua al-wudu. Inilah salah satu manfaat air yang paling penting, yaitu kita bisa menjadikan air itu sebagai wudu ya. Dan yang ketiga al-ightisal ya, mandi ya. Yang keempat saqiyun nabatat, menyiram tanaman, dan banyak hal lainnya kegunaan air atau manfaat air yang bisa kita ambil. Baik. Selanjutnya, ba'da an ta'arraftu ala fawaidil ma' ubayyinu kaifa yakunu syukru hadhihi ni'mah. Setelah kita tahu begitu banyak manfaat air, maka ya, coba antum jelaskan ya di kolom ini tentang bagaimana bersyukur atas nikmat Allah ya, berupa air. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah yang bernama air, nikmat ini. Nah, karena tadi kan antum sudah berkenalan dengan apa? Manfaat air. Maka bahasa di sini disebutkan ba'da'an ta'araftu, setelah saya mengetahui manfaat-manfaat air, maka saya akan menjelaskan ubayyinu kaifa yakunu syukru hadhihi ni'mah. Saya akan jelaskan bagaimana cara bersyukur atas nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat air. Baik. Tentunya setiap kita mendapatkan nikmat Allah pasti selalu kita ucapkan alhamdulillah ya.
Berarti bihamdillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabil hufadhi 'alaiha, ya, atau wabil hifdhi 'alal ma', artinya menjaga air itu supaya air itu tetap bersih, ya, tidak tercampur dengan najis, tidak tercampur dengan kotoran dan lain-lainnya. Jadi air itu memang harus dijaga, air sungai, air laut, ya. Karena menjaga lingkungan, ya, khususnya berupa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi banyak kerusakan di dunia, baik di darat dan laut itu karena ulah tangan manusia. Jadi penting bagi kita untuk menjaga sumber air, ya, baik itu air sungai, air laut, mata air, air di rumah kita harus menjaganya. Jadi menjaga di sini adalah menjaganya dari kotoran, menjaganya dari sampah, pembuangan limbah-limbah, seperti itu kira-kira. Wa adamul israfi fiha. Jadi cara bersyukur yang ketiga, tadi yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, lalu yang kedua dengan menjaga air, bil hufazi 'alaiha atau bil hifzi 'alal ma', ya. Maksudnya menjaga air itu. Lalu yang ketiga, wa adamul israfi fiha. Ya. Antum bisa isi di situ, ya. Wa adamul israfi fiha, artinya kita tidak israf, artinya tidak berlebihan dalam menggunakan air saat kita berwudu, saat kita mandi, ya. Bayangkan Nabi SAW itu, ya, 1 atau 2 mud, ya, 1 atau 2 mud berwudu, ya. Jadi sangat sedikit Nabi SAW menggunakan air untuk wudu. Jadi ketika kita berwudu, maka keran yang kita yang kita buka adalah jangan yang besar, yang volumenya yang besar, ya, tapi sedikit saja. Artinya adamul israf, tidak berlebihan dalam menggunakan air, baik itu ketika mandi atau ketika berwudu dan lain-lainnya, ya. Wala nastakhdimuha illa fil mubah, ya. Ini yang keempat. 4 dari cara kita bersyukur atas nikmat Allah berupa air, dan kita tidak menggunakannya kecuali pada hal yang dibolehkan atau pada sesuatu yang mubah, yang boleh, ya. Jangan kita gunakan air untuk sesuatu yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Contohnya misalnya campuran air dengan minuman keras misalnya, atau hal lainnya. Maka yang pertama cara kita bersyukur atas nikmat Allah berupa air adalah dengan bersyukur, ya, bihamdillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita jaga air itu supaya tidak kotor, supaya tidak tercemar. Kemudian kita tidak menggunakannya dengan berlebihan. Lalu yang terakhir, ya, kita tidak menggunakannya pada sesuatu yang diharamkan atau yang tidak dibolehkan. Baik. Insyaallah paham ya ikhwah, ya. Ya. Baik, selanjutnya aqsamul miyah. Aqsamul miyah artinya pembagian air. Aqsamul miyahi, pembagian air. Al-ma'u qismani huma al-ma'ut tahur, yang kedua al-ma'un najis, ya. Air itu terbagi menjadi dua. Al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur artinya air yang suci dan mensucikan, maksudnya. Apa itu? Huwal ma'ul baqi ala asli khalqatihi wa lam yatara alaihi ma yughayyiruhu. Air yang suci lagi mensucikan adalah air yang tetap pada asli penciptaannya, ya. Jadi awal penciptaan air itu adalah tahir, ya, atau tahur, suci dan mensucikannya. Walam yatra alaihi ma yughayyiruhu, dan belum masuk atau tercampur dengan sesuatu yang mengubahnya, ya. Mislu, ya, contoh
Miyahul bihar. Apa artinya miyahul bihar? Air laut. Nah, ini yang baru kita baca adalah at-ta'rif. Antum lihat bisa di sini, ya. At-ta'rif yaitu definisi atau pengertian. Jadi pengertian air yang suci dan mensucikan adalah air yang tetap pada asli awal penciptaannya, yang belum tercampur atau belum masuk sesuatu yang mengubahnya, mengubah rasa, mengubah warna, dan mengubah bau atau aromanya. Maka contohnya adalah miyahul bihar. Jadi air laut itu memang asli penciptaannya dia asin, bukan garam tumpah ke dalam lautan sehingga berubah menjadi asin, tidak ya. Tapi memang awal penciptaannya dia memang asin. Jadi seperti itulah awal penciptaan air laut. Baik. Yang kedua, miyahul matar. Miyahul matar artinya air hujan. Jadi awal penciptaan air hujan itu tidak ada rasanya, tidak ada rasa kopi, tidak ada rasa teh, apalagi rasa boba, nggak ada. Jadi air hujan itu, ya, ketika Allah menciptakan air hujan maka dia tidak ada rasanya, ya. Lalu warnanya juga tidak merah. Dan air seperti itulah yang dibolehkan untuk dijadikan bersuci, baik itu berwudu atau mandi. Lalu yang ketiga adalah miyahul bi'ri. Miyahul bi'ri itu artinya air sumur. Ya. Air sumur. Nah, ketika tukang mengebor sumur, ya, mengebor tanah, lalulah keluar air itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sumur itu, ya, bening, ya. Walaupun sebagiannya ada yang keruh, ada juga yang asin rasanya, tapi begitulah awal penciptaannya. Tidak ada manusia yang punya andil untuk mengubah atau menciptakan warna, ya, rasa ataupun bau dari air sumur itu. Sehingga air laut, air hujan, air sumur ini adalah al-ma'ut tahur, air yang boleh dijadikan untuk bersuci, ya, air suci yang mensucikan. Contoh lainnya banyak, ya. Air sungai itu bagian dari ma'ut tahur, mata air bagian dari ma'ut tahur. Selanjutnya al-hukmu, apa hukum air al-ma'ut tahur ini? Apa hukumnya? Yusra isti'maluhu fil wudu'i wal ghusli wal akli wasyurbi. Jadi hukum air suci dan mensucikan ini boleh digunakan atau disyariatkan untuk digunakan di dalam berwudu, mandi, ya. Untuk kita makan, bukan air yang dimakan, ya, maksudnya makanan yang dicampur dengan air, ya. Misalnya kita buat nasi itu kan harus ada airnya. Wasyurbi, air yang seperti ini boleh diminum. Dalam syariat kita, air seperti ini boleh dijadikan untuk apa? Untuk bersuci dan diminum. Baik. Selanjutnya, al-ma'un najis, air yang najis. At-ta'rifu, pengertiannya, wal ma'ul ladzi taghayyara launuhu wal ma'ul ladzi taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu binajasatin. Air yang berubah warnanya, rasanya, aromanya atau baunya karena apa? Suatu najis. Mislu miyahul bayyarat. Apa artinya miyahul bayyarat? Air comberan. Pasti, ya, air comberan itu najis karena baunya saja sudah tidak enak, ya. Nggak ada yang mau mencium air comberan, ya. Warnanya juga hitam air comberan itu. Jarang ada air comberan warnanya bening, ya. Lalu rasanya pun
Allahu alam, Ustaz belum pernah merasakan air comberan ya. Mungkin ada yang pernah jatuh ke paret ya, dia nggak sengaja terminum air comberan, nah mungkin bagaimana rasanya. Nah, yang sudah pernah coba mungkin dia tahu, boleh dikabarkan ya di kolom komentar. Ya, itu bercanda saja. Baik. Nah, jadi air comberan itulah adalah air yang najis, tidak boleh kita jadikan untuk apa, berwudu, apalagi diminum. Insya Allah nggak ada yang mau minum air comberan. Baik, selanjutnya miyahun ya mukhtalitatun biddam. Miyahu mukhtalitatun biddam, air yang tercampur dengan darah. Nah, air yang tercampur dengan darah ini airnya najis, tidak boleh dijadikan untuk berwudu, bersuci, apalagi kita minum. Waliyadzubillah ya. Insyaallah tidak ada Dracula di antara kita ini ya. Dia campur air bening dengan darah lalu diminumnya. Naudzubillah. Insyaallah tidak ada. Tapi jus yang buah yang berwarna merah misalnya, maka dia itu bukan termasuk ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada jus yang berwarna merah, ya, jangan kita pikir itu adalah air yang tercampur dengan darah. Intermezzo saja. Lalu yang ketiga, miyahun qalilatun saqatat fiha najasah. Baik. Itu contohnya ya, air yang sedikit ya, volumenya sedikit lalu masuk ke dalamnya najis. Misalnya botol aqua ya 350 ml misalnya masuk apa misalnya najis ke dalamnya. Contohnya najis itu tua, itu najis itu. Ya, minuman keras itu najis. Jadi kalau misalnya tertuang ke dalamnya sedikit tua ya atau sedikit minuman keras, kalau kata orang Batak susu Batak tua itu ya. Kalau misalnya tercampur ke dalamnya najis itu, maka tidak boleh kita jadikan untuk bersuci atau kita minum juga tidak boleh. Sehingga hukum air yang seperti ini, air yang najis, air comberan, air parit dan air lainnya yang dia itu najis, kotor, la yajuzu isti'maluhu fit taharah. Ya, dalam syariat kita tidak dibolehkan digunakan untuk bersuci, wala fi ghairiha kasyurbi au ma'at ta'am. Lalu juga tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk diminum, nggak boleh. Air comberan jangan diminum, nggak boleh. Bisa datang penyakit. Selain itu, memang diharamkan oleh Allah. Au ma'at ta'am. Begitu juga air yang najis itu tidak boleh dicampur dengan kepada makanan, ya, tidak boleh. Taudih penjelasan. Taudihun artinya penjelasan. Idza taghayyara al-ma'u bi syai'in yasirin tahirin mithlu ay yaqa fihi qalilun min at-turabi aw as-sad'i fa hadha bakin 'ala tahuriyatihi. Penjelasannya, jika air itu berubah dengan sesuatu yang suci lagi sedikit, ingat ya, jika air itu berubah dengan sesuatu yang suci lagi sedikit, mislu ayyaqa fihi qalilun min at-turab. Contoh ya, jika terkena sedikit debu atau tanah ya pada air itu, di dalam air itu. Awis sada ya, awis sada ini bisa jadi artinya karat ya. Karena kebanyakan orang sekarang menggunakan apa? Menggunakan keran air. Ada yang dari apa? Dari besi, ada yang dari plastik. Jika dari besi itu ada karatnya, ya. Misalnya ada karatnya. Jika tercampur, ya, maka bakin ala tahuriyatihi. Fahada bakin ala tahuriyatihi. Artinya maka ini tetap dalam kesuciannya. Ya. Jadi air yang berubah dengan sesuatu yang suci namun yasir sedikit, artinya tidak berubah lah, tidak merubah ya, dia tidak sampai merubah, maka ini tetap pada kesucian. Artinya air ini tetap suci ya, dengan syarat suci dan sedikit ya, yang apa namanya, yang masuk ke dalam air ini ya, dia suci dan sedikit. Lalu selanjutnya, amma idza taghayyara bi syai'in tahirin
كثير خرج عن المسمى الماء فصار يسمى عصيرا أو قهوة أو غير ذلك فإنه لا يصح الوضوء منه. Adapun jika air ini berubah dengan sesuatu yang banyak, berarti dia sampai merubah air yang ini, air yang bening yang boleh digunakan untuk bersuci, ya, sampai berubah karena banyak, ya, dan dia suci. Kharaja an musammal ma, maka dia tidak termasuk air yang dimaksudkan, yaitu al-ma'ut tahur. Fasara yusamma asiran, maka statusnya berubah namanya. Yang tadinya air dia menjadi jus, menjadi kopi, atau au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Fa innahu la yasihul wudu'u minhu, maka tidak boleh atau tidak sah wudu seseorang jika menggunakan air tersebut. Insyaallah ya, paham ya? Anak akan ulangin. Jadi adapun air, ya, air yang suci lagi mensucikan, contohnya misalnya air sumur, ya, air sumur misalnya, air sumur dicampur dengan kopi, maka dia jadi kopi, tidak lagi jadi air yang sebelum kita campurkan. Makanya kita nggak pernah, kalau misalnya kita beli jus, bang, air jusnya nggak pernah kita bilang, ya. Walaupun alpukat dicampur dengan air, tetapi namanya sudah menjadi jus alpukat, bukan air alpukat. Paham ya, insyaallah ya. Baik. Selanjutnya qaidatun. Di sini ada kaidah. Al-aslu fil miyahi at-tahara. Jadi kaidah ini sangat penting, ya. Qawaidul fiqhiyah, ya. Qawaidul usul, ya. Jadi kaidah ini artinya landasan, dasar, ya, yang menjadikan adanya hukum pada suatu keadaan, ya. Jadi landasannya adalah kaidah ini, ya. Apa kaidahnya? Al aslu fil miyahi at-tahara. Asal hukum air itu adalah suci. Malam tathbut najasatuha, ya. Selagi dia belum ditetapkan bernajis air ini, ya. Selagi tidak jelas, ya, air ini najis, maka asal hukum air itu adalah taharah, artinya suci. Penjelasannya di sini. Ini contoh ini. Idza kana 'indal insan ma'un tahur. Jika di antara manusia ada air yang suci, summa hasal li hadzal ma' taghayyur. Kemudian air ini berubah, tiba-tiba berubah. Ya. La yadri sababuhu, dia tidak tahu sebabnya. Misalnya air sungai, ya kan? Air sungai tadi contohnya adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian air sungai ini berubah. Hasala li hadzal ma' taghayyur. Ya. Artinya kemudian air ini mengalami perubahan, la yadri sababuhu, yang dia tidak tahu sebabnya. Fasyakka, maka dia ragu. Hal hadzal ma'u la yazalu tahuran, apakah air ini masih suci dan mensucikan? Misalnya air sumur tiba-tiba berubah warnanya, berubah rasanya, berubah. Kita nggak tahu apa sebabnya. Nggak ada di situ masuk bangkai, nggak ada di situ masuk kotoran, ya kan? Aw annahu shara najisan, ataukah air ini sudah menjadi najis karena perubahan itu, ya. Fa hukmu hadzal ma'u annahu baqin ala aslihi wa huwa at-tahuriyah. Maka hukum atau air ini dihukumi suci, ya. Bahwasanya dia tetap pada asalnya, asal hukumnya. Kalau kita ragu atau tidak tahu sebab berubahnya air ini, maka kita kembali kepada asalnya, bahwasannya hukum air itu adalah suci dan mensucikan. Fahimtum ya ikhwah? Insyaallah antum paham. Baik, selanjutnya kana muhin
Ya, di halaman berikutnya, halaman 17. Kana Muhindun fi rihlatin bariyatin wa arada an yatawadda'a fawajada ina'an fihi ma'un fashakka hal hadha al-ma'u tahurun aw najisun famadha yaf'al. Suatu hari Muhin, nama seorang, ya, melakukan perjalanan darat. Wa arada ayyatawadda'a, dan dia ingin berwudu. Fawajada ina'an fihi ma, maka dia mendapati sebuah wadah di dalamnya air. Fasyakka, maka dia ragu, hal hadzal ma'u tahurun aw najisun, apakah air ini suci atau najis? Dia enggak tahu, dia tiba-tiba dapat. Famadha yaf'al, maka apa yang dia lakukan? Bina'an ala fahmika lil qa'idati as-sabiqah ikhtar ihda al-ijabatayn fi ma ya'ti ma'a bayanis sabab. Jadi melalui yang sudah antum pahami mengenai kaidah yang sebelumnya, kaidah apa? Al-aslu fil miyahi at-tahara ma lam tasbut najasatuha. Asal usul atau asal hukum air ini adalah suci lagi mensucikan selagi tidak ditetapkan kepadanya suatu najis, ya, atau tidak masuk ke dalamnya najis. Maka silakan pilih dari dua jawaban ini, ya, dua jawaban berikut ini, ma'a bayanis sabab, beserta apa? Beserta sebabnya. Ya, antum harus jelaskan sebabnya dari pilihan yang antum pilih. Ini ada dua jawaban di sini. Yang pertama, yatawadda'u min hadzal ina wa lam yaltafit ila syak. Ya, Muhin ini dia berwudu dengan air yang ada di dalam wadah, wala yaltafit ila syak, dan dia tidak melihat kepada keraguan. Artinya dia tidak ragu, lalu dia gunakan air yang di dalam wadah itu sebagai wudu. Baik. Selanjutnya, yang kedua, pilihan kedua, yuriqul ma'ul ladzi fil ina wa yabhathu an ma'in jadid. Maka dia akan menumpahkan atau dia menumpahkan air itu, lalu dia mencari air yang baru. Ya, dia tumpahkan air yang ada di dalam wadah itu, lalu dia mencari air yang baru. Nah, silakan antum pilih. Maka pilihan yang tepat adalah yang pertama, yatawadda' min hadzal ina wa lam yaltafit ila syak, ya, wa lam yaltafit ila syak, wa la yaltafitu ila syak, ya. Maka si Muhin ini dia berwudu menggunakan air yang ada di dalam wadah dan tidak melihat menoleh kepada keraguan. Sebabnya apa? Li'annal asla, sebabnya pasti karena kaidah itu. Li'anna al asla fil miyahi at-tahara ma lam tasbut najasatuha. Ya. Bahwasanya asal hukum air itu adalah suci lagi mensucikan selagi tidak terkena najis di dalamnya. Paham insyaallah ya? Baik, selanjutnya isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah. Isti'malu aniyati az-zahabi wal fiddah, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apa hukumnya? Akan dijelaskan di sini. Yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin wa yustasna min dzalika ma suni'a min az-zahabi aw al-fiddah. فإنه لا يجوز اقتناء آنيتهما ولا استعمالها وذلك عام في حق الذكور والإناث. يباح استعمال كل إناء طاهر, dibolehkan, dihalalkan menggunakan setiap wadah yang suci. Wa yustasna min dzalika ma suni'a min adz-dzahabi wal fiddah, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu la yajuzu iqtina'a aniyatihima. Maka sesungguhnya bahwa tidak boleh
memiliki wadah terbuat dari dua bahan tersebut. Nggak boleh. Memilikinya nggak boleh. Karena khawatir orang yang nggak tahu ternyata ini emas asli, dia menggunakannya untuk minum, ya, untuk mandi. Karena wadah itu kan banyak, cangkir, ya, baskom, ceret, ya, gayung, ya, mungkin dia orang kaya raya, dia bisa buat gayung terbuat dari emas misalnya, atau apapun lainnya yang dia itu wadah, ya. Jadi memilikinya tidak boleh. Iktina aniyatihima tidak boleh, ya. Ya. Kita nggak boleh bergantung, ya, dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala isti'maliha. Jadi kalau sudah tidak boleh memilikinya, maka menggunakannya tidak boleh. Haram. Wa dzalika 'amun fi haqqi dzukuri wal inas. Dan ini, hukum ini umum, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Az-zukur laki-laki, wal inas perempuan. Wa dalilu dzalik, apa landasan kok tidak dibolehkan? Ada landasannya. Wa dalilu dzalik, ya, maka dalil landasan tentang itu hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari, ya, dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan juga jangan kalian makan di atas di atas piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu bagi orang-orang kafir di dunia, ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan wadah-wadah terbuat dari emas dan perak itu untuk orang-orang kafir, ya, di dunia. Walana fil akhirah, sedangkan hak kita boleh menggunakan itu nanti di surga insyaallah, ya. Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus insyaallah. Semoga Allah jadikan kita sebagai penghuni surga firdaus. Selanjutnya tamrin jama'i. Tamrin jama'i. Baik, tamrin jama'i, ya. Ini kerjakan, ya. Ini kerjakan. Boleh kerjasama, ya, silahkan, atau boleh sendiri-sendiri, ya. Tamrin jama'i, ya. Bitta'awun ma'a zumala'i ata'arraf al-hikmah min tahrimi isti'malu aniyatidz dhahab wal fiddah. Bersama dengan temanku, ya, bekerja sama dengan teman-temanku, ata'arraf al-hikmah min tahrimi isti'malu aniyatidz dhahabi wal fiddah. Saya akan berkenalan dengan hikmah, dengan pelajaran tentang pengharaman menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Artinya, sebutkan hikmah. Apa arti hikmah? Pelajaran yang dapat kita ambil dari pengharaman, ya, dalam menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik. Ustaz akan kasih contohnya, ya, dan antum silahkan cari sendiri nanti. Oke, ini dari Ustaz. Contohnya adalah, contoh dari hikmahnya adalah li'anna fihi tashabbuhun bil kuffari, ya, wa kasri qulubil fuqara, ya. Hikmah dari diharamkannya menggunakan wadah dari emas dan perak adalah bahwasannya itu bagian dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya. Li'anna fihi tasyabbuh bil kuffar, karena di dalamnya ada
tasyabbuh, meniru-niru orang kafir, meniru-niru kebiasaan orang kafir, dan ini tidak boleh. Wa kasri qulubil fuqara, artinya membuat hati orang-orang fakir itu apa? Tersakiti, ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hikmahnya adalah tasyabbuh dengan orang kafir, meniru-niru orang kafir, dan menyakiti hati orang-orang fakir. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan, insyaallah, ahkamun najasah, ya, ahkamun najasah. Ini insyaallah materi kita minggu depan, ahkamun najasah, ya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini, ya. Ana harap antum menonton video ini dengan cermat dan dicatat mana yang penting. Kayaknya semuanya penting insyaallah, dan dibariskan, ya, kalimat-kalimat yang perlu untuk dibariskan supaya antum bisa membacanya sendiri, ya. Dan jika ada terjemahan yang Ustaz terjemahkan dari kalimat-kalimat ini, maka antum tulis, ya, di bawahnya, antum ta'liq, antum kasih hawashi, ya, supaya antum bisa memahami setiap kalimat yang ada di dalam buku tersebut. Barakallahu fikum, as'alullah at-taufiq li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.